Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Swatun, perkenalkan nama saya Kela Saskia Putri dari kelas 10 nomor absen 14. Hari ini izinkan saya untuk menjelaskan kembali soal-soal yang sudah saya kerjakan di ulangan harian fisika kemarin untuk menuntaskan tugas remedial fisika. Selamat menyaksikan Ibu, terima kasih. Oke, jadi soal yang pertama yaitu sebuah pesawat tempur melakukan manuver sebagai berikut. Mula-mula pesawat bergerak ke arah timur sejauh 8 km dalam waktu 30 sekon. Kemudian pesawat berbelok ke arah selatan sejauh 13 km dalam waktu 50 sekon. Terakhir pesawat bergerak ke arah barat sejauh 8 km dalam waktu 20 sekon. Yang ditanyakan adalah A. Gambarkan sketsa lintasan yang ditempuh pesawat tersebut. B. Hitunglah kelajuan rata-rata pesawat. C. Hitunglah kecepatan rata-ratanya. Di sini bagian A sudah aku gambar. Kita jelaskan. Jadi di titik awal dia ke arah timur sejauh 8 km dalam waktu 30 second. Lalu dia berbelok ke arah selatan sejauh 13 km. Nah, terakhir dia balik lagi ke posisi awal, ke titik awal, yaitu ke arah barat sejauh 8 km dalam waktu 20 second. Yang bisa kita dapat dari sini yaitu dia memiliki perpindahan hanya 13, karena dari titik awal ke selatan dia sejauh 13 km, tapi dari selatan dia balik lagi ke barat itu ke titik awal, jadi tidak termasuk perpindahan. Jadi perpindahannya hanya 13 km. Selanjutnya bagian B, kita disuruh menghitung kelajuan rata-rata pesawat. Rumus mencari kelajuan rata-rata pesawat itu jarak total dibagi waktu total. Jarak totalnya kita tahu 8 ditambah 13 ditambah 8 hasil 29, 30 tambah 50 tambah 20 hasil 100. Lalu di sini 29 kan dalam bentuk kilometer, kita ubah menjadi meter dengan dikali 1000. Yang di bawah 100 kita coret dengan 1000, menghasilkan 290 meter per sekon. Selanjutnya yang C, mencari kecepatan rata-rata. Cara menghitung kecepatan rata-rata itu rumusnya perpindahan dibagi waktu total. Perpindahannya kan 13, karena ini bentuknya kilometer, kita ubah menjadi meter dengan dikali 1000 dibagi waktu totalnya itu 100. Lalu ini aku coret 0-nya 2, jadi 13 kali 10 hasilnya 130 meter per sekon. Soal nomor 2, sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hitunglah A. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 900 meter, B. Kecepatan lokomotif setelah bergerak selama 36 sekon, C. Jarak yang ditempuh lokomotif pada saat kecepatannya 15 meter per sekon. Di sini diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon, A sama dengan 2 meter per sekon. Ditanyanya yaitu T sama dengan titik-titik, terus kita ketahui S-nya sama dengan 900 meter. V sama dengan titik-titik, T-nya di situ tuh dikasih tahu 36 sekon, terus S sama dengan titik-titik, V-nya diketahui 15 meter per sekon. Bagian A, kita gunakan rumus S sama dengan setengah dikali A dikali T kuadrat. S-nya kita tahu yaitu 900, kita taruh 900 sama dengan setengah dikali A dikali 2 dikali T kuadrat, karena kita ingin mencari T-nya, jadi di sini T-nya tetap kita tulis T sebagai T. Terus setengah sama 2 bisa kita coret, yang menghasilkan 900 tambah dengan T kuadrat. Nah, karena di sini 900 T-nya masih kuadrat, kita akarin 900-nya. Jadi akar 900 sama dengan T. Akar 900 itu 30, jadi 30 sama dengan T. Selanjutnya beralih ke yang B, kita menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah A dikali T. V0-nya sama dengan 0 ditambah 2 dikali T-nya yang di bagian B ini adalah 36. Jadi 0 tambah 2 kali 36. V sama dengan 72 meter per sekon. Yang C, aku menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali S. Di sini V-nya yaitu 15 meter. 15 meter per sekon. Jadi 15 kuadrat sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali S. 15 kuadrat itu kan hasilnya 225 sama dengan 0, karena kalaupun dikuadratin hasilnya 0, jadi kita tidak tulis. Terus 2 kali 2 sama dengan 4. S-nya tetap kita tulis sebagai S. Lalu 225
kan bisa kita bagi jadi 225 dibagi 4 sama dengan S. Hasilnya dari 225 dibagi 4 adalah 56,52 meter sama dengan S. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal 30 meter per sekon. Hitunglah A, ketinggian maksimum yang dicapai batu, B, waktu yang diperlukan untuk kembali ke tanah, C, waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 40 meter, D, kecepatan batu setelah bergerak selama 4 sekon. Nah, diketahui di sini V0 sama dengan 30 meter per sekon. Lalu A-nya, aku menggunakan rumus V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali H. V-nya kan kita menggunakan V0 karena kita nggak ada V lagi kan selain V0. Jadi 0 sama dengan 30 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali H, karena kita nggak tahu H-nya kan. Lalu 0 sama dengan 900, akar 30 dikali 30 kan asal 900, jadi 900 dikurang 2 dikali 10 dikali H. 0 sama dengan 900 dikurang 20H. Ini kita bisa pindahkan ruasnya menjadi 20H sama dengan 900. H sama dengan 900, kita pindah ruas juga, jadinya 900 dibagi 20 sama dengan H sama dengan 45 meter. Selanjutnya yang B, aku menggunakan rumus V sama dengan V0 dikurang G dikali T. V-nya kan 0 sama dengan V0-nya 30, karena di sini kita menggunakan gravitasi, jadi gravitasi itu adalah 10 dikali T sama dengan 10T. 10T kita pindahkan ruas menjadi ke samping, jadi 10T sama dengan 30. T sama dengan 30 dibagi 10, T sama dengan 3 sekon. Karena di sini rumus waktu itu kan, karena di yang B ini dia hanya mencari waktu yang diperlukan untuk kembali ke tanah. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari tahu waktu sebenarnya, yaitu kita bisa kali dengan 2. Jadi 2 kali T sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 sekon. Jadi ini tuh waktu yang emang dipakai dari awal dia ngelempar sampai dia jatuh kembali, yaitu 6 sekon. Selanjutnya yang C, aku pakai rumus H sama dengan V0 dikali T dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. H-nya kita tahu yaitu 40 sama dengan V0-nya 30 dikali T dikurang setengah dikali 10 sebagai gravitasi dikali T kuadrat. 40 sama dengan 30 dikali T dikurang setengah dikali 10 kan 5. Aku coret 5 dikali T kuadrat. T-nya tetap ya. Terus ini tuh bisa kita jadiin disatu-satuin bagian 5T kuadrat dikurang 30T tambah 40 sama dengan 0. Selanjutnya, ini aku bagi semuanya pakai 5. Jadi aku sederhanakan. Jadi T kuadrat dikurang 6T ditambah 8 sama dengan 0. Dari sini kita bisa menggunakan pemfaktoran, yaitu jika dikalikan hasilnya menjadi 8, jika ditambahkan hasilnya menjadi negatif 6. Yaitu angkanya adalah negatif 2 dan negatif 4. Karena jika negatif 2 ditambahkan dengan negatif 4, hasilnya jadi negatif 6. Kalau dikalikan negatif 2 dengan negatif 4, hasilnya menjadi 8. Jadi yang kita dapat yaitu untuk mencapai ketinggian 40 saat naiknya, yaitu T-nya sama dengan 2, atau saat turunnya T sama dengan 4. Selanjutnya bagian D, kecepatan batu setelah bergerak selama 4 sekon. Aku menggunakan rumus V sama dengan V0 dikurang gravitasi dikali T. V sama dengan 30, V0 30 dikurang gravitasi 10 dikali T-nya yaitu 4. V sama dengan 30 dikurang 40, yaitu V sama dengan negatif 10 meter per sekon. Selanjutnya yang nomor 4, soalnya itu peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon. Pada saat bersamaan dijatuhkan suatu benda tanpa kecepatan awal. Benda 100 meter di atas tanah. A, kapan peluru bertemu dengan benda. B, di mana peluru bertemu dengan benda diukur dari tanah. Diketahui V sama dengan 50 meter, benda 100 meter di atas tanah. V0 peluru sama dengan 50 meter per sekon, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H tinggi benda sama dengan 100 meter. Lalu di sini kita tahu kalau misalkan T1 sama dengan T2 sama dengan T. Jadi T
peluru sama dengan T benda sama dengan T. Jadi tinggi benda sama dengan V0 peluru dikali T dikurang setengah dikali gravitasi dikali T kuadrat ditambah V0 benda dikali T ditambah setengah dikali G dikali T kuadrat. Nah tinggi bendanya kan kita tahu kalau itu 100 meter terus sama dengan V0 peluru sama dengan 50 dikali T dikurang setengah dikali 10 dikali T kuadrat ditambah V0B itu 0 dikali T ditambah setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Nah karena di sini tuh posisinya bagian abis negatif ditambah positif kan, karena bentukannya sama kan 5 T kuadrat 5 kali T kuadrat negatif 5 kali T kuadrat ditambah positif 5 T kuadrat, jadi itu hasilnya 0 guys, jadi bisa dicoret. Terus jadi kita bisa tulis aja kalau misalkan ini 50 T 100 sama dengan 50 T ini kita bisa bagi menjadi 50 dibagi 50 100 dibagi 50 menghasilkan 2 sekon sama dengan T. Selanjutnya yang B, tinggi peluru sama dengan V0 peluru dikali T dikurang setengah dikali gravitasi dikali T kuadrat. V0P sama dengan 50 dikali 2 dikurang setengah dikali 5 dikali lagi sama 2 kuadrat. 50 kali 2 itu 100. Terus ini kita coret 10 sama 2 jadi 5 2 kuadrat itu pasangan 4 5 dikali 4 20 jadi 100 dikurang 20 sama dengan 80 meter. Selanjutnya soal nomor 5, pada sebuah ruas jalan menurun yang lurus sering terjadi kecelakaan meskipun rambu batas kecepatan telah dipasang. Beberapa pengemudi merasa kendaraannya tidak dipercepat padahal kecepatan kendaraan terus bertambah. Analisislah A. Mengapa pengemudi dapat keliru menilai kondisi gerak kendaraannya. B. Konsep gerak lurus apa yang menjelaskan fenomena tersebut. C. Jelaskan peran persepsi manusia terhadap kecepatan dan percepatan dalam keselamatan berkendara. Oke, yang A. Mengapa pengemudi dapat keliru menilai Mengapa pengemudi dapat keliru menilai Yang A. Mengapa pengemudi dapat keliru menilai kondisi gerak kendaraannya? Jawabannya adalah karena perubahan kecepatan mobil kadang tidak terlalu berasa oleh tubuh, apalagi kalau bertambahnya secara pelan-pelan. Saat mobil di jalan menurun, mobil bisa semakin cepat karena pengaruh gravitasi. Selanjutnya yang B, konsep gerak lurus apa yang menjelaskan fenomena tersebut? Itu adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB. Konsep GLBB. Selanjutnya jelaskan peran persepsi manusia terhadap kecepatan dan percepatan dalam keselamatan berkendara. Oke, jadi persepsi manusia penting untuk keselamatan saat berkendara. Kenapa? Karena pengemudi harus bisa menyadari perubahan kecepatan mobil. Kalau tidak sadar, mobil semakin cepat, pengemudi bisa terlambat mengerem atau mengontrol kendaraan yang bisa berbahaya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu.